Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Putri Siti Fatimah dengan NIM 0112401100. Nah, dari kelas PAI 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi metode istinbat dan hukum Islam yang mana pengertian istinbat hukum. Nah, istinbat hukum adalah proses pengambilan hukum dari sumber syariat yakni Al-Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad. 2. Secara bahasa, istinbat hukum berarti mengeluarkan atau mendekatkan. Lalu, secara istilah, usaha mengerahkan kemampuan akal untuk mengeluarkan makna dan hukum dari dalil-dalil atau nas syariat. Poin yang kedua ada jenis-jenis istinbat, yang mana ada istinbat lafdiyah dan istinbat maknawiyah. Istinbat lafdiyah yaitu penggalian hukum berdasarkan lafal atau teks, yaitu nas. 3. Cara memahami lafad berdasarkan pemahaman umum, yaitu mutawatir, berdasarkan pemahaman kelompok tertentu, berdasarkan analisis rasional yaitu akal atau logika bahasa. Nah, istinbat maknawiyah yaitu penggalian hukum berdasarkan makna di balik lafaz dilakukan dengan dua ini. Yang pertama kaidah kebahasaan, yang kedua pengenalan maksud syariat yaitu maqasid al-syariat. Poin yang ketiga yaitu syarat-syarat mujtahid atau pelaku ijtihad. Untuk melakukan istinbat atau ijtihad, seseorang harus menguasai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, mengetahui hadis-hadis hukum Rasulullah, memahami ijma agar tidak menyelisihinya, menguasai kias, mengerti logika untuk menyusun dalil dan kesimpulan, menguasai bahasa Arab dengan baik. Lalu ada taklid. Nah, pengertian taklid yaitu secara bahasa mengalungkan sesuatu di leher. Maknanya menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara istilah mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya atau tanpa hujah yang jelas. 3. Perspektif taklid atau pendapat ulama, yang mana 1. Mengikuti tanpa hujah, yang mana keduanya mengikuti tanpa tahu sumbernya. 3. Kombinasi dua pandangan. Nah, materi selanjutnya ada hukum taklid. Taklid itu diperbolehkan bagi orang awam dalam masalah cabang atau furu'iyah. 2. Dilarang mutlak bagi pokok-pokok agama usul seperti akidah. Orang-orang yang mencapai derajat mujtahid juga tidak diperbolehkan. Imam As-Sulami menyatakan hukum taklid bersifat relatif, bisa halal atau haram tergantung kondisi pelakunya dan apa yang diikutinya. Pendapat yang melarang taklid mutlak, beberapa ulama mengkritik taklid secara keras, terutama jika dalam tanpa dalil. 1. Ada Imam Asy-Syaukani, beliau mengkritik keras terutama jika mengikuti pendapat ulama yang tidak tahu dasarnya. Yang kedua, Imam Al-Jassas. Nah, beliau juga menentang taklid dan menyebutnya bahwa Al-Quran sendiri mencela perbuatan taklid itu. Yang ketiga ada Ibnu Hazm. Beliau itu dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, Ibnu Hazm menjelaskan panjang lebar tentang larangan taklid ini. Nah, taklid itu diperbolehkan untuk orang awam dalam fikih jika tidak mampu berijtihad. Taklid itu tidak boleh dilakukan dalam perkara usul dan oleh mujtahid. Pendekatan moderator seperti As-Sulami mengakui fleksibilitas hukum taklid yang tertentu dalam konteksnya.
Lalu ada talfik, pengertiannya secara bahasa yaitu menyatukan dua sisi yang berbeda seperti menjahit dua sisi kain. Dalam fikih mengambil dua atau lebih pendapat madhab dalam satu kasus hukum sehingga hasilnya itu tidak utuh berasal dari satu madhab manapun. Contohnya, seseorang menikah tanpa wali itu mengikuti madhab Hanafi dan tanpa saksi itu mengikuti madhab Maliki. Nah, ini tuh dihukumi tidak boleh karena mengambil dua madhab dalam satu kejadian atau masalah ya. Lalu ada, nah kombinasi ini tuh tidak dibenarkan oleh satu mazhab secara utuh, maka disebutlah talfik. Hukum talfik satu, dilarang secara mutlak. Kenapa sih dilarang? Karena beberapa ulama menolak talfik. Beberapa sebabnya ingin mempertahankan madhab secara utuh, munculnya fanatisme madhab, larangan pindah-pindahnya madhab karena takut kacau dalam ibadah seperti wudhu dan sholat di belakang imam beda madhab. Talfik ini banyak berkembang di masanya. Nah, lalu ada talfik yang diperbolehkan, didukung oleh beberapa qaul atau imam seperti Al-Sulami, Amir Badsyah, dan yang lainnya juga. Dalil pembolehan ini tidak ada kewajiban syar'i untuk berpegang satu madhab saja. Nabi tidak memerintahkan mengikuti tunggal madhab. 3. Para sahabat tidak mengikatkan diri pada satu guru saja atau ulama. Lalu terakhir, selama mengikuti pendapat yang sah dan bertanggung jawab, diperbolehkan. Dengan syarat dari Al-Sulami tidak boleh bertentangan dari Al-Quran, hadis, dan ijma. 2. Tidak untuk menghindari tanggung jawab atau ibadah wajib. Nah, talfik itu gabungan madhab dalam satu hukum. Hukum talfik itu berbeda-beda, dilarang mutlak, diperbolehkan mutlak, dan diperbolehkan terbatas. Talfik boleh jika dilakukan dengan ilmiah, hati-hati, dan tidak menyalahgunakan talfik ini. Materi terakhir yaitu ada fatwa dan kodo hukum Islam. Fatwa menurut Ibnu Madhur adalah penjelasan hukum terhadap suatu perkara. Fatwa penting karena tidak semua orang mampu berijtihad sendiri. Hubungan fatwa dan ijtihad yaitu fatwa bentuk praktis dan ijtihad digunakan untuk menjawab masalah nyata. Ijtihad proses akademik dalam menggali hukum syariat dari dalil syariat yang tidak qat'i, bersifat dugaan atau dhanni. Imam Al-Amidi, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum dari dalil yang belum pasti, yaitu itu dhanni. Syarat-syarat menjadi mujtahid, menguasai dalil syariat, menguasai bahasa Arab, mengetahui maqasid syariah, tahu tujuan hukum Islam lainnya. Pihak dalam fatwa ada mufti dan mustafti. Mufti orang yang mengeluarkan fatwa, mustafti orang yang menerima fatwa. Jika mufti menjawab pertanyaan dengan halal atau haram tanpa penjelasan dalil, maka itu adalah fatwa. Jadi, fatwa jawaban hukum atas persoalan nyata oleh mufti. Mufti orang yang berilmu dengan kemampuan ijtihad. Ijtihad yaitu penggalian hukum dari dalil dhanni. Fatwa dan ijtihad berperan penting dalam menyelesaikan persoalan umat secara aktual. Nah, fatwa dan kodo dalam Islam. Kodo, pengertian menurut bahasa, memiliki arti hukum, ciptaan, kepastian, dan penetapan.
Kata qada juga berasal dari memutuskan suatu perkara. Nah, pengertian menurut istilahnya, menurut para ulama fikih, terutama Hasbi As-Siddiqi, qada dapat diartikan dalam 3 bentuk. Bentuk lembaga peradilan, yaitu kekuasaan resmi yang bertugas untuk mengadili perkara dan menegakkan keadilan. 2. Sebagai tempat sidang atau pengadilan. 3. Sebagai keputusan hukum, ketetapan hukum resmi dari seorang qadi. Lalu ada unsur-unsur penting dalam qada, yaitu hukum syariat sebagai sumber utama yang qadi, orang yang berwenang menetapkan hukum dalam perkara. Lalu ada wewenang pengadilan, yaitu batasan jenis perkara yang boleh disandingkan. Selanjutnya ada pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat, perkara objek yang sengketa, putusan hukum, yaitu keputusan resmi hakim yang harus dipatuhi. Terakhir ada tujuan pengambilan, penegakan keadilan, ketertiban, dan hak-hak masyarakat. Nah, jadi qada secara umum berarti keputusan hukum atau proses pengadilan. Dalam fikih Islam, qada mencakup fungsi yudikatif, yaitu pengadilan, wewenang hakim, pendekatan hukum berdasarkan hukum syar'i. Meski dijalankan manusia, keputusan qada harus tetap berpijak pada keimanan, keadilan, dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.